Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama cari ilmu. Mudah-mudahan berkah manfaah dunia ilal jannah, amin. Tadi Ustaz Iis saya suruh ngajar tapi enggak ngajar ya. Ngajar dikit, lanjut lagi ya. Belajar ngajar Is. Nah ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan untuk belajar kitab At-Targhib wa Tarhib. Yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan makna apa itu At-Targhib, apa itu At-Tarhib. Dikasih semangat, motivasi, diiming-iming, itu namanya At-Targhib. Kalau ditakut-takutin itu namanya at-tarhib. Jadi ada yang orang itu mendekat kepada Allah dengan disemangati dengan berbagai macam pahala, berbagai macam nikmat yang Allah siapkan untuknya di jannah. Ada orang yang mendekat sama Allah itu dengan ditakut-takuti. Ada istilah begini di Al-Quran, wahyunya Allah, fafirru ilallah. Larilah menuju Allah. Manusia itu kalau takut sama singa, larinya mendekati singa atau menjauhi singa? Ada singa gitu, kita lari menghindari singa, bukan lari mendekati si singa. Ada ular yang berbisa, takut sama ular tadi, kita lari meninggalkan ular, bukan lari mendatangi ular. Beda dengan takut pada Allah Ta'ala. Orang itu kalau takut kepada Allah, larinya mendekati Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan dari amarah Allah kecuali kasih sayang Allah. Tidak ada yang menyelamatkan dari murkanya Allah kecuali ampunannya Allah. Nah, ini menjadi prinsip dalam hidup. Dalam hidup ini kalau kita punya salah, larilah ke Allah. Ya, saya punya salah sama Allah, maka saya akan lari ke Allah. Larinya ke Allah bagaimana? Mengejar ampunannya Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Lah seringkali enggak begitu. Punya salah sama Allah, bukan lari mengejar ampunannya Allah, tambah buat salah lagi. Ini contoh kalimat-kalimat orang yang salah akhirnya nyungsep. Tadinya cuma kepleset akhirnya nyungsep. Contoh, ikut pengajian 10 tahun, bagus enggak? Bagus. Tahun ke-11, lihat pria tampan kalau itu wanita, wanita cantik kalau itu pria. Terus tergoda, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus atau jelek? Jelek. Nah, kalau orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang ma'rifah, orang yang paham, orang yang kenal Allah Ta'ala, begitu sadar, loh kok saya berbuat salah, dia akan langsung lari ke Allah. Akan nangis, akan minta ampun sama Allah, akan berbuat apapun agar Allah mengampuninya dan selalu optimis, husnudzon, prasangka baik. Gak mungkin gak diampuni Allah, selalu dia berjuang cari ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu gak alim, 10 tahun udah cari ilmu tapi gak alim-alim, gak pinter-pinter dia, gak paham-paham Allah Ta'ala. Tahun ke-11 berbuat maksiat yang di dalam pandangannya besarnya luar biasa, maka dia akan mengatakan, memang saya tidak layak masuk surga.
Memang saya orang jelek. Memang saya tidak pantas kumpul-kumpul sama orang soleh. Memang saya ini orang yang terbuang. Akhirnya tahun ke-11 meninggalkan majelis. Meninggalkan kumpulannya yang baik. Meninggalkan teman-temannya yang ngajak amal soleh. Sembari mengatakan, itu bukan bagianku. Aku orang jelek, bukan orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini udah terpeleset, nyungsep. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau orang itu salah, orang itu punya kesalahan, segera minta maaf. Dan paling enak tuh minta maaf sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sebelum kita itu dimaafkan, Allah sudah berbuat sesuatu ke arah memberikan maaf. Yaitu Allah perintahkan seluruh umat manusia untuk menutup aib kita. Siapa yang bongkar kesalahan hambaku, aku akan bongkar kesalahannya dunia akhirat. Masya Allah. Ini coba kalau Anda di satu jawatan ya, ada satu karyawan rekanan Anda berbuat kesalahan. Itu yang pengen ngungkap kesalahannya banyak enggak kira-kira? Kan ada orang iri, dengki, ada itu ya. Pengen ngungkap kesalahannya. Terus kalau atasan Anda ngomong, siapa yang berusaha bongkar kesalahannya dia akan saya bongkar kesalahannya, semuanya. Kalau Anda termasuk orang yang berbuat kesalahan tadi, yang dibela oleh atasan Anda tadi, yang Anda rasakan apa? Kalau kita ini termasuk karyawan yang tadi itu, yang berbuat salah, kemudian atasan kita ngomong siapa yang bongkar kesalahannya, saya akan bongkar kesalahannya dia juga, semuanya. Kita merasa diapakan ini? Dibela, betul ya? Kemudian diapakan lagi? Disayang, benar kan? Disayang, merasa diapakan lagi? Diistimewakan. Begitulah perlakuan Allah kepada muslim yang punya salah. Begitulah perlakuan Allah kepada umat Islam yang punya dosa. Allah ancam semua orang yang ngaku dirinya muslim, kalau kamu bongkar kesalahan saudaramu, aib saudaramu, aku akan bongkar aibmu dunia akhirat. Udah salah, dibela sama Allah Ta'ala. Ini dibela sama Allah Ta'ala. Jangan sampai hambaku ini dipermalukan. Artinya apa? Disentuh hati kita untuk gendang tobat. Segera minta maaf. Oh, Allah baiknya seperti itu. Enggak cukup demikian. Ya, selain Allah melarang kita ini bongkar aibnya orang, Allah juga melarang kita memperbincangkan keburukannya orang yang sudah nyata terbongkar. Sudah nyata terbongkar, orang itu berbuat buruk, nyata terbongkar. Kalau tadi masih belum terbongkar ya, aibnya tertutup. Yang kedua kelihatan nyata. Dia berbuat maksiat, 2-3 orang lihat. Berarti aibnya ini kelihatan atau enggak kelihatan? Kelihatan. Maka Allah ancam lagi, siapa yang menggunjing saudaranya atas dosa yang dia lakukan, maka dosanya lebih berat daripada zina. Masya Allah. Ngomongkan jeleknya saja dimarahi sama Allah Ta'ala. Memang itu pendosa, berbuat dosa, urusannya sama aku. Kalau kamu ngomong-ngomongin dia, dosamu lebih besar.